Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nuni Farida Eliza dan rekan saya Ibu Dwi Handayani. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sragen. Perkenankan kami akan melaksanakan praktek kucing untuk supervisi akademik dengan alur tirta. Pada sesi pertama, saya sebagai coach dan nanti Bu Dwi sebagai kusi. Lalu pada sesi kedua, saya sebagai kusi dan Bu Dwi sebagai coach. Langsung saja. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Dwi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Nuni. Alhamdulillah. Sehat Bu Dwi? Sehat, alhamdulillah. Semoga Bu Nuni juga sehat. Iya, alhamdulillah. Baiklah Bu Dwi, karena waktu kita terbatas, sore ini Bu Dwi pengen ngobrolin apa ya? Kok sampai ajak ketemuan lagi? Oh iya Bu Nuni, jadi saya itu sedang galau Bu Nuni, sedang resah, sedang bingung karena kondisi saya sendiri dan juga terkait kondisi murid-murid saya di kelas Bu Nuni. Ini saya sedang susah gitulah Bu Nuni. Oke, Iya. maaf Bu Dwi kalau boleh tahu, memang sedang galau kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang dirasakan sama Bu Dwi sekarang? Iya, jadi gini Bu Nuni, saya ini kan guru ya Bu Nuni. Seorang guru itu pasti akan selalu menginginkan hal-hal yang terbaik bagi anak-anak. Jadi Iya. akhir-akhir ini saya merasakan kalau pembelajaran saya di kelas, terutama tentang akhlak, tentang adab, sopan santun dan tata krama itu sepertinya kok semakin susah gitu Bu Nuni. Anak-anak semakin sulit ketika saya arahkan atau saya ajak untuk mengenal adab dan tata krama yang baik sebagai budaya kita bangsa Timur Bu Nuni. Oke, berarti Bu Dwi kali ini pengen ngobrolin ya tentang pembelajaran akhlak yang dirasa semakin sulit, semakin susah begitu ya Bu Dwi. Lalu Betul tujuannya sekali nanti Bu apa Nuni. Bu Dwi? Harapannya di akhir obrolan kita nanti Bu Dwi pengennya apa? Harapannya? Iya Bu Nuni. Jadi saya pengennya kegelisahan atau masalah yang saya hadapi itu bisa mendapat penyelesaian, bisa menemukan solusinya. Saya sendiri bisa melaksanakan pembelajaran dengan lebih tenang dan lebih baik begitu Bu Nuni. Oke, baiklah. Jadi nanti berharapnya dapat solusi gitu ya Bu Dwi ya dari persoalan yang Bu Dwi hadapi. Kalau boleh tahu Bu Dwi, memangnya apa sih yang menjadi persoalan Bu Dwi tentang belajar akhlak tadi? Apa yang dirasakan, maksudnya apa yang terjadi kok Bu Dwi merasa pembelajaran akhlaknya kurang sukses, kurang baik, itu memang apa yang terjadi kalau boleh tahu? Ya, jadi begini Bu Nuni, saya kan sudah berusaha melakukan sesuai kemampuan saya Bu Nuni. Saya mempelajari kurikulum, saya juga menggali potensi saya, melakukan kreativitas, juga memahami tumbuh kembang anak, juga perilaku mereka. Saya sendiri sudah ini Bu Nuni memadukan antara kurikulum nasional dengan tentang agama maupun akhlak, juga karakter gitu Bu Nuni. Saya buat tepuk-tepuk, nyanyi, bahkan juga praktek-praktek secara konsisten. Tetapi saya merasa kok hasilnya nggak seperti dulu-dulu gitu Bu Nuni. Kalau dulu itu agak cepat gitu, anak-anak juga bisa diajak sopan gitu. Tapi sekarang ini ya Bu Nuni? Pengaruh-pengaruh lingkungan mungkin Bu Nuni. Okay. Baiklah, Bu Dwi, dari segala yang Bu Dwi ceritakan tadi ya, sudah belajar kurikulum, sudah jadi guru yang kreatif, sudah menyelaraskan kurikulum nasional dengan kurikulum agama ya Bu Dwi ya. Kalau boleh kasih nilai Bu Dwi dari skala 1 hingga 10, posisi anak-anak Bu Dwi sekarang dinilai berapa tentang pendidikan akhlaknya? Iya, kayaknya sih antara 5 sampai 6 ya Bu Nuni. Jadi kayak mau ngasih nilai 7 itu masih jauh Bu Nuni. Jadi masih skalanya masih bawah menurut saya untuk akhlak dan budi pekerti Bu Nuni. Okay. Oke. Berarti sekarang anak-anak posisinya sampai 5 sampai 6 tadi ya Bu Dwi ya, dengan segala persoalannya kayak gitu. Oke. Sedangkan sekarang gini Bu Dwi, kira-kira Bu Dwi punya kekuatan apa yang bisa Bu Dwi miliki lah untuk mereka biar bisa kembali baik dalam pembelajaran akhlak itu? Bu Dwi kira-kira punya kekuatan apa?
Iya. Jadi ini Bu Nuni, saya setelah keluar ini kesulitan saya curhat sama Bu Nuni ini kok semacam ada ide ya Bu Nuni ya. Kan anak-anak itu suka sekali melihat melihat media sosial, melihat TikTok, YouTube. Mereka itu kan susah sekali dipisahkan dari itu Bu Nuni. Jadi saya kok Hmm. berpikir apa mungkin saya perlu membuat media pembelajaran di mana artis dan aktornya itu anak-anak itu sendiri. Kok kayaknya menarik ya Bu Nuni ya. Ini baru Hmm. saya rasakan Bu Nuni. Tapi saya sedang memikirkan itu Bu Nuni. Kira-kira saya nanti Oke. bisa apa enggak gitu ya Bu Nuni. Iya. Menurut saya itu ide yang bagus, Bu Tuwi membuat video pembelajaran tentang akhlak yang nanti di situ anak berperan sebagai pemerannya kita Bu Tuwi ya. Tapi Iya, Bu iya Tuwi Bu tadi Nuni. mengatakan kok ada masalah, memangnya ada maksudnya apa yang menjadi hambatan Bu Tuwi untuk melakukan hal itu? Pembuatan video Iya, tadi. iya, gini Bu Nuni. Jadi untuk pembuatan video ini kan baru muncul ide ya Bu Nuni. Kalau sebelumnya Hmm. mungkin saya seperti bersama teman-teman tuh juga kadang sharing mengajak teman-teman, ayo kita membuat tepuk atau lagu yang kira-kira itu bisa menanamkan akhlak itu sesekali saya lakukan Bu Nuni. Tapi ya itu tadi saya merasa belum jitu gitu Bu Nuni. Saya merasa ini masih kok gini lagi. Jadi saya kayak kayak lelah gitu Bu Nuni. Tapi ini kok saya terus punya ide itu. Jadi mungkin saya perlu banyak dukungan dari banyak pihak ini Bu Nuni biar harapan saya nanti itu tercapai Bu Nuni. Okay. Oke, berarti Bu Tuwi sebenarnya sudah punya rencana ya, rencana Bu Tuwi untuk mencapai tujuan tadi ya. Iya benar. Rencananya yang paling awal mau Bu Tuwi lakukan Iya. apa? Ya kayaknya saya mungkin tentu perlu ketemu dan minta dukungan dengan kepala sekolah Bu Nuni. Ini kan jelas wajib ya. Semoga beliau juga paham Iya. kesulitan saya. Terus saya juga perlu dana kan Bu Nuni, perlu tim juga untuk Hmm. pembuatan video ini, perlu waktu juga. Saya juga perlu diberi waktu atau juga kayaknya saya juga perlu dukungan dari komite Bu Nuni karena saya lihat dari wali murid itu ada Bu Nuni yang punya kemampuan seperti ini. Sekarang kan banyak Hmm. sekali wali murid yang punya kemampuan menjadi kreator-kreator di media sosial Bu Nuni. Mungkin saya butuh itu Bu Nuni yang Oke. perlu saya planning dalam waktu dekat. Iya. Iya. Bagus Bu Tuwi dengan rencana-rencana tadi ya. Apa strategi Bu Tuwi untuk hal tersebut seperti tadi? Kalau ketemu dengan kepala sekolah kan pasti nanti janjian dulu gitu ya. Kalau yang dari dana itu tadi Bu Tuwi ada strateginya seperti Iya. apa gitu? Iya. Kalau untuk dana kan saya sebagai guru tentu tidak berani ya Bu Nuni menentukan, tapi kemarin itu kan sepertinya Ibu Kepala juga menyampaikan bahwa kita juga mendapatkan BOP yang nanti bisa dialokasikan untuk pelaksanaan KBM dan pendukungnya gitu Bu Nuni. Mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu, bisa menyampaikan dan Ibu Kepala bisa memberikan solusi untuk saya gitu Bu Nuni supaya ini Oke. nanti bisa nggih ngaten. Oke, dari rencana Bu Dwi tadi ya, yang pertama ketemu dengan kepala sekolah, lalu tentang pembiayaan dana, lalu juga dukungan dari komite. Nah, itu kira-kira kapan mau Bu Dwi laksanakan hal Iya. tersebut? Iya, semoga karena untuk seperti ini kan biasanya kepala sekolah itu punya usul itu beliau menanyakan ketepatannya atau setidaknya itu presentasi bisa terlaksana. Berarti saya perlu merencanakan dengan detail dulu Bu Nuni dengan teman-teman guru sekelompok saya juga saya akan ngajar di kelompok B. Baru kemudian saya juga sharing dengan beberapa perwakilan komite dulu baru mengajukan ke kepala sekolah gitu. Biasanya gitu Bu Nuni. Mudah-mudahan dalam waktu dekatlah paling lama seminggu Bu Nuni saya bisa merencanakan ini dengan lebih matang gitu Bu Nuni. Okay. Oke, baik. Itu yang bagus Bu Dwi. Semoga nanti sukses ya Bu Dwi ya. Lalu Bu Amin. Dwi, nanti siapa yang akan ibaratnya Bu Dwi harapkan bisa membantu Bu Dwi itu? Siapa Iya, saja biar rencana Bu Dwi nanti sukses? iya. Insya Allah ini Bu Nuni. Pertama tentu dari teman-teman guru yang dari kelompok B, kemudian juga dari TK kami itu ada tim IT Bu Nuni. Jadi walaupun cuma Bagus itu belum Bu. belum iya belum begitu piawe masih belajar tapi sepertinya nanti
ini lebih akan mendukung rencana saya Bu Nuni. Makasih ya Bu Nuni, jadi bisa lebih ini saya lebih plong gitu Bu Nuni karena jenengan bantu ini Bu Nuni. Oke, berarti Bu Dwi ya dari persoalannya tadi sudah menemukan solusi ya, nanti tinggal actionnya, tinggal planning untuk perencanaan dari rencana-rencana yang Bu Dwi lakukan tadi ya Bu Dwi ya. Iya, iya Iya. insya Allah begitu Bu Nuni. Semoga ya Bu Nuni ya. Oke, Semoga saya baiklah. bisa. Semangat, pasti bisa Bu Dwi, apalagi sudah punya tim IT, Iya. juga guru-guru di TK Bu Dwi juga kreatif-kreatif, pasti bisa Bu Dwi. Amin. Ya, terima Oke, kasih banyak Bu Nuni. Insya Allah baik. saya akan Ada berusaha yang Bu Nuni. ya, ada yang diobrolin lagi Bu Dwi? Iya, sepertinya ini cukup Bu Nuni. Saya sudah mendapat apa Bu Nuni semakin terang lah ibaratnya tadi galau sekarang ini sudah kayaknya udah menemukan titik terang gitu Bu Nuni setelah Oke, ngobrol dengan sharing dengan Bu Nuni. Iya. oke. Kalau gitu bagaimana perasaan Bu Dwi setelah diskusi hari ini? Alhamdulillah lega Bu Nuni. Ibaratnya tadi itu di kepala saya ada batu yang besar, terus sekarang batunya sudah hilang Bu Nuni. Semoga semoga beban ini sudah berganti menjadi satu solusi walaupun solusi ini pun perlu perjuangan yang tidak mudah tapi Bismillah saya yakin Bu Nuni. Saya senang sekali hari ini bisa sharing dengan Bu Nuni yang sudah membimbing saya. Pokoknya terima kasih banyak Bu Nuni. Oke, sama-sama Bu Dwi. Semoga segala yang direncanakan Bu Dwi nanti terlaksana dengan lancar dan kapan-kapan ketemuan lagi bisa Bu Dwi, kita ngobrol Iya Bu lagi Nuni. tentang hasil dari pelaksanaan Bu Dwi tadi. Iya. Dengan senang hati Bu Nuni, saya senang ketemu Bu Nuni lagi untuk mengevaluasi apa yang akan saya kerjakan Bu Nuni. Iya. Oke, baiklah Bu Dwi, karena waktu kita singkat ya, terbatas ya. Karena Bu Dwi juga masih punya agenda, saya juga punya acara yang lain. Kita akhiri dulu hari ini Bu Dwi, gimana? Iya. Iya Bu Nuni, terima kasih banyak Bu Nuni. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, langsung ya Bu Nuni. Iya. Iya. Baik Bu Nuni dan Pak Darsono ini saya langsung kemawon karena tadi sudah dikenalkan Bu Nuni nggih untuk praktek kucing hari ini. Nggih. Kula langsung Bu Nuni. Iya. Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dwi. Bagaimana kabarnya Bu Nuni hari ini? Sepertinya Alhamdulillah. semangat dan sehat ya. Alhamdulillah Bu Dwi sehat dan baik. Iya, alhamdulillah. Iya Bu Nuni, ini terima kasih sekali Bu Nuni sudah menghubungi saya untuk bertemu ya Bu Nuni ya. Iya Bu Kira-kira Dwi. ada apa gerangan ini Bu Nuni? Mungkin Iya ada Bu Dwi. sesuatu ini Bu Nuni. Karena saya butuh teman ini Bu Dwi untuk curhat tentang persoalan saya Bu Dwi. Oh begitu, iya iya. Iya. Monggo Bu Nuni, Iya curhat apa ini. ini? Saya siap ini Bu Nuni. Oke. Ini Bu di kelas saya Bun. Itu kan dari 28 anak. Itu kalau diajak hafalan itu ya Allah susah sekali. Hanya 3, 4, 5 yang mau diajak untuk hafalan Bun. Jadi saya bingung Gitu. karena akhirnya kan kelas saya hafalannya jadi ketinggal dengan kelas yang lain Bu Dwi. Oh gitu. Jadi hari ini intinya Bu Nuni ingin sharing tentang pembelajaran tahfidz di kelas Bu Nuni gitu ya Bu Nuni ya. Kalau saya Iya, menangkap, oh gitu. iya Iya Bun, iya. kurang lebih seperti itu. Terutama untuk hafalan surat pendek itu lah Bu Dwi. Susah Iya. sekali. Kelas lain sudah sampai surat Al-Humayyah, kelas saya belum. Oh gitu ya. Gimana? Iya, Sepertinya Bu Nuni kelasnya juga cukup banyak Bu Nuni. Tapi insya Allah ini pertanda bahwa sekolah Bu Nuni sekolah yang berkualitas insya Allah. Terus menurut Bu amin. Nuni, ya menurut Bu Nuni kira-kira kenapa gitu Bu Nuni? Kenapa anak-anak tadi Bu Nuni bilang kurang apa ya Mbak, hanya 3-4 anak yang mau hafalan, Hmm, iya yang Bun. lain nggak mau itu Bu Nuni sebagai guru saya yakin kok Bu Nuni pasti tahu kira-kira kenapa gitu Bu Nuni. Iya, Masalahnya kalau saya kenapa gitu. lihat-lihat itu apa karena itu ya Bun. Anak di kelas saya itu pertama kemandiriannya belum. Yang Gitu. kedua itu banyak yang kinestetis Bu. Iya, Jadi iya. pas waktu hafalan itu kan banyak yang main sendiri, ada yang lari ke sana kemari. Jadi kan akhirnya
anak-anak yang tadinya pengen konsentrasi untuk mendengarkan, untuk hafalan, jadi buyar terganggu sama teman-teman yang kinestetis sama kemandiriannya belum itu Bun. Karena Oh gitu. iya. Oh iya iya. Jadi itu ya Bu Nuni, mungkin karena anak-anak memang karena usia ya Bu Nuni, karena Iya. usia masalah-masalah seperti itu, saya kira Bu Nuni sudah hafal Bu Nuni, sudah tahu karakter anak, sudah hafal bagaimana menghadapi hal-hal seperti itu dan sebagainya. Aktif, kinestetis itu kan hal yang biasa ya Bu Nuni ya. Terus Iya. selama ini Bu Nuni, selama ini pasti Bu Nuni juga sudah melakukan satu action gitu, satu apalah membuat gebrakan atau membuat strategi gitu Bu Nuni. Yang selama ini Bu Nuni lakukan atau Yang mungkin juga Bu Nuni punya punya rencana gitu apa Bu Nuni dengan iya. kondisi kayak gini Bu Selama Nuni? ini sebenarnya saya sudah itu Bu ngasih ribet kan bagi anak-anak yang Oh gitu. nanti sudah bisa hafalannya tertib, hafalan lancar, saya kasih reward kayak gitu. Dan saya juga sudah itu bagikan istilahnya komunikasi dan orang tua untuk membimbing belajar anak di rumah, tapi ternyata masih jauh dari yang saya harapkan gitu Bu Dwi. Jadi saya itu Oh perlu gitu ya. apa ya yang bisa lebih menarik anak-anak untuk hafalan kayak gitu Bu Dwi. Oh gitu. Ya jadi Hmm, kayaknya dengan memberi reward ini pasti anak-anak suka sekali Bu Nuni. Saya yakin iya, itu juga sudah cukup menyenangkan. Mungkin perlu ini Bu Nuni. Bu Nuni perlu menggali lagi potensi penjenengan karena sekarang kan juga banyak Bu Nuni, banyak apa itu kita panduan ataupun wacana-wacana untuk membuat anak-anak itu lebih semangat. iya. Coba Apa Bu ya? Nuni, mungkin ada ide Bentar. yang kira-kira beda gitu Bu Nuni dari Iya. permasalahan itu tadi. Kemarin ini Bu Dwi, kemarin saya itu melihat kelas tafid yang khusus tafid Iya, ya. Kalau kelas saya kan bukan khusus tafid, kelas saya kan iya, yang iya. pandai, tafidnya hanya waktu pagi. Kemarin saya sempat observasi di kelas tafid itu. Ternyata Hmm, itu Bu Dwi ada semacam melakukan kegiatan sambung ayat, terus hafalan gitu. sambil bermain. Dan ini yang terbaru kemarin guru tafid itu melakukan hafalan dengan gerakan tangan pun. Masya Sepertinya saya ingin Allah. melakukan hal itu karena Iya, waktu saya melakukan al-husna dengan hafalan gerakan tangan itu anak-anak cepat atau mungkin nanti bisa saya terapkan untuk hafalan surat pendek ya Bu Dwi ya. iya, iya. Kayaknya bagus itu Bu Nuni. Jadi mungkin itu tadi kan Bu Nuni sebenarnya sudah melakukan banyak hal yang kreatif Bu Nuni. Dan itu tadi Bu Nuni juga sangat bagus Bu Nuni dengan observasi itu memang penting. Jadi biar tidak ini Bu Nuni tidak jenuh dengan cara-cara kita sendiri. Bagus Bu Nuni, mungkin bisa dicoba bahkan kalau perlu juga dikreatifkan lagi Bu Nuni, pasti bisa Bu Nuni dengan cara yang lain. Anak-anak itu kan mudah dan yang nomor satu itu sangat mengidolakan kita sebagai guru gitu ya Bu Nuni ya. Iya. Iya. Terus ini rencananya Bu Nuni setelah ini nanti apa yang akan Bu Nuni lakukan Bu Nuni dengan rencana-rencana ini yang pertama Iya. langkah-langkah awalnya Bu Nuni. Kalau ya rencana awal dari keinginan saya untuk menerapkan hafalan surah pendek dengan gerakan tangan, tentu saya harus belajar dulu Bu Dwi, Oh karena gitu. saya belum begitu mahir kan Bu Dwi. Saya mungkin cari referensi guru dari YouTube untuk belajar menghafal dan gerakan tangan. Habis itu nanti baru saya aplikasikan atau saya terapkan kepada anak Bu Dwi. Jadi kemungkinan memang saya masih perlu waktu 1 mingguan lah Bu Dwi untuk melakukan hal itu karena saya harus belajar dulu, masa belum bisa terus menerapkan ke anak kan nggak mungkin Bu Dwi. Jadi 1 minggu dulu Bu Dwi saya belajar dulu, habis itu nanti saya terapkan ke anak-anak Bu Dwi. Oh iya iya, bagus sekali itu Iya, Bu Nuni. Jadi itu bisa mungkin nanti setelah Bu Nuni pulang dari sekolah di sela-sela istirahat gitu ya Bu Nuni. Ya, iya, ya semoga nanti lancar Bu Nuni, sukses dan ini amin. menambah semangat anak-anak. Terus ini lagi Bu Nuni, selain planning Bu Nuni, mungkin Bu Nuni perlu dukungan-dukungan Bu Nuni, dukungan dari pihak atau dari teman-teman yang lain. Menurut Bu Nuni perlu nggak itu Bu Nuni untuk ini Iya, suksesnya jelas Bu Bu Nuni Dwi, keluar saya dari butuh. masalah ini? Iya, Iya, jelas butuh saya butuh dukungan dari teman-teman ya, terutama dari partner kelas saya yang satu kelas sama iya, saya karena
kalau biar bisa jalan bersama-sama gitu Bu Dwi. Jadi saya perlu kerjasama dengan partner kelas saya. Selain itu nanti saya juga ingin belajar sama guru tafid yang sudah lama menerapkan hal itu Bu Dwi, biar saya lebih cepat belajarnya juga gitu loh Bu Dwi. Kalau belajar dari selain dari YouTube, nanti saya juga pengen belajar dari guru tafid, lalu saya juga akan mengajak rekan partner saya sekelas untuk menerapkan hal itu biar nanti bisa sama-sama mengimplementasikannya pada anak. Begitu betul kira-kira. Iya, iya. Iya, bagus sekali Bu Nuni. Ini Bu Nuni sudah lengkap sekali dari rencana, dari ide, kemudian dukungan-dukungan. Sepertinya nanti Bu Nuni insya Allah akan berhasil ini Bu Nuni. Dan anak-anak Iya, mungkin insya doakan Allah ya akan lebih betul ya. semangat lagi. Iya, Iya, iya. mohon doanya ya betul ya. Ya, insya Allah Bu Nuni selalu saya doakan. Iya, Iya, baik Bu Nuni. Ini tadi sepertinya kan sudah Bu Nuni sudah akhirnya menemukan banyak ide gitu Bu Nuni setelah kita iya, ngobrol ini, alhamdulillah ya. Terus iya, ini terima Bu Nuni, kasih ya betul ya. iya, iya, Jadi punya mungkin itu, solusi saya. iya, ternyata bisa ya, ternyata jadi kesimpulannya, ini yang terakhir Bu Nuni, kesimpulan yang terakhir dari kita flashback ke awal tadi, jadi Iya. ini kesimpulan Bu Nuni apa Bu Nuni setelah melakukan sharing ini? Iya, Eh, yang jelas yang pertama saya merasa senang Bu Dwi karena kemarin saya pikir terus Bu Dwi, iya, aduh kelas saya ketinggalan hafalannya gimana ini. Ternyata setelah saya share sama Bu Dwi, merasa senang, merasa lega dan lebih senangnya lagi saya punya solusi lah Bu Dwi untuk iya, mengatasinya tadi dengan tadi ingin menerapkan gerakan tangan tadi yang kemarin-kemarin saya masih bingung harus ngapain ya, semoga nanti bisa menerapkan itu dan nanti dampaknya lebih baik lagi untuk kelas saya Bu Dwi dalam hafalannya iya, gitu. iya. Terima Iya, kasih ya Bu Dwi alhamdulillah. ya, jadi Iya, lega, jadi alhamdulillah. semangat saya Iya. Bu Dwi. Oke. Jadi kesimpulannya ketika kita punya masalah, ide itu atau solusinya ada pada diri kita sendiri gitu ya Bu Nuni ya. Iya Alhamdulillahnya gitu. ternyata. Iya, iya. Baik Bu Nuni, mungkin itu yang sangat terakhir ini Bu Nuni, yang terakhir benar-benar Iya, terakhir Bu Dwi mau tanya nih gimana perasaan Bu Nuni sekarang setelah sharing baru sebentar ini Bu Nuni. iya Perasaannya sekarang gimana Bu Nuni? perasaannya senang Bu Dwi karena ya tadinya ibaratnya aduh masih bingung harus ngapain ini untuk Iya, mendongkrak iya. hafalan teman-teman, ternyata sekarang sudah punya solusi, sudah dapat uh, jawaban dari persoalan saya yang jelas nanti saya tambah harus semangat lagi untuk belajar menerapkan gerakan tangan tadi untuk anak-anak biar hafalan di kelas saya tidak ketinggalan Bu Dwi, seperti itu. Iya, Terima kasih ya Bu Dwi ya. iya, iya. Baik Bu Nuni, alhamdulillah saya juga ikut senang Bu Nuni sudah tadi membawa masalah, membawa beban, sekarang sudah lega Iya dan Bu Dwi. optimis untuk bisa membawa anak-anak lebih semangat lagi. Iya. Ya baik Terima Bu kasih atas Nuni, waktunya ya Bu ya Dwi ya. ya Bu Dwi doakan semoga sukses anak-anak juga sukses program Tafidnya, Bu Nuni juga Amin. semakin hebat dan semakin profesional gitu. Amin. Ya, Terima baik Bu kasih Bu Nuni. Dwi. Ya, kiranya itu dulu sharing kita hari ini dan kita masih akan bertemu lagi nanti bisa kita rencanakan waktunya ya Bu Nuni ya. Iya Bu Dwi. Terima kasih ya sekali lagi ya atas waktunya Iya, ya Bu Dwi. sama-sama Bu Nuni. Kita cukupkan dulu ya pertemuan kita hari ini. Apabila Bu Dwi ada salah, mohon dimaafkan ya Bu Nuni ya. Iya sama-sama Bu Dwi. Iya, baik itu dulu Bu Nuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Dwi, Gimana? kita Iya. lanjut ya dengan menulis itu ya refleksi ya dari praktek coaching kita Oh tadi iya. ya. Iya Bu Nuni, ini kita langsung Iya. menuliskan di buku kita nggih untuk praktek ini. Tadi berapa menit Bu Nuni waktu kita? 3-4 menit gitu ya Pak dari tadi ya. Iya.
Gimana Bu Twi? Sudah? Sudah Bu Nuni, alhamdulillah.